Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga dapat kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan ke roh junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari kemudian kita mendapat syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Ramadan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat kita maksimalkan. Semoga Ramadan tahun ini jauh membuat kita lebih bertakwa lagi, lebih baik lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat, mari kita ambil kesempatan emas ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita kali ini. Jangan kita sia-siakan. Ayo kita amaliyah kita di tahun ini, di Ramadan kali ini dapat berlipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat, ada sebuah hadis yang sangat penting untuk kita, yaitu ada 6 perkara yang bisa merusak bahkan menghilangkan pahala kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah qaswatul qalbi, orang yang hatinya keras. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang keras ini juga bisa membuat pahala kita hilang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita menolak kebaikan itu karena berasal dari orang yang berada di bawah kita. Artinya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun yang berhati keras di antara kita, yang tidak mau menerima kebaikan, yang tidak mau menerima nasihat, ternyata ini bisa membuat hilang pahala kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-ightasalu bi ghuyubil khalqi, orang yang selalu sibuk dengan aib orang lain namun dia lupa dengan aibnya sendiri. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayo kita sibuk memperbaiki diri kita, jangan kita sibuk memperbaiki orang lain. Ibarat pepatah kata mengatakan, gajah di pelupuk mata kita tidak bisa melihat, sementara tungau di seberang sana bisa kita lihat. Artinya ayo kita sibuk memperbaiki diri kita sendiri. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu, kata Nabi. Ayo perbaiki dirimu sebelum kamu diperbaiki di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah yang bisa menghilangkan bahkan bisa merusak amal pahala kita di hadapan Allah adalah hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kita tercinta kepada dunia hal-hal yang biasa, hal yang lumrah bagi kita sebagai manusia biasa. Namun kalau sudah ada kata terlalu cinta kepada dunia, ini berbahaya kepada kita, bisa menghilangkan pahala kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita sudah terlalu cinta kepada dunia ini, tentunya kita akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan isi dunia ini. Artinya hadirin sekalian, kewajiban kita sebagai makhluk kita lupakan di atas muka bumi ini, kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata hal yang seperti ini, terlalu cinta kita kepada dunia ini, bisa menghilangkan pahala kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah qillatul haya, terlalu sedikit rasa malu. Ternyata sedikit rasa malu pun bisa menghilangkan pahala kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak malu kita menyuruh anak sholat ke masjid, namun kita sebagai orang tua tidak sholat ke masjid. Tentunya rasa malu ini bisa, ketika rasa malu ini hilang dari kita, tentunya ternyata bisa menghilangkan pahala kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang selanjutnya adalah zalimul la yantahi, kezaliman yang tiada henti, kata Nabi. Siapapun di antara kita kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berbuat kezaliman yang tiada henti, tidak berhenti kita lakukan, ternyata hal yang demikian juga bisa membuat merugikan diri kita sendiri, yaitu bisa menghilangkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tulul amali, panjang angan-angannya. Ternyata ini juga hadirin sekalian bisa menghilangkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman bercita-cita hal yang biasa, namun terlalu panjang angan-angan kita di luar kemampuan kita sebagai manusia bisa merusak bahkan menghilangkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan suci Ramadan ini, pahala kita sudah menumpuk, pahala ibadah kita, pahala puasa kita, pahala sedekah kita, pahala mengaji kita sudah menumpuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan kita lakukan dengan perbuatan yang sia-sia, yang justru hal itu dapat merugikan diri kita sendiri, yaitu ada 6 perkara tadi yang disampaikan Nabi kepada kita. Kebahagiaan ada, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang puasa. Yang pertama adalah ketika indah fitratihi, ketika dia bertemu dengan hari fitrinya, yaitu di 1 Syawal. Semua kita bergembira, mulai dari anak kecil sampai orang tua, semua bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bergembira nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo jangan kita berbuat perbuatan yang sia-sia, hal sepele seperti ini yang justru bisa merugikan diri kita sendiri, bahkan bisa menghilangkan pahala kita yang sudah begitu menumpuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.